Hai. Hai, ada teman abang. Emangnya lo belum 6:30 belum datang. Hai Ali, mau sarapan dong? Mau apa aja gue pesenin? Biar dia pesen sendiri ya, lo baru datang juga. Iya biarin, kalau orang mau berbuat baik itu harus kita terima. Masih satu ya. Jangan tericik. Enggak, lo muter sendiri. Nih gue sekalian bawain minum. Kasih Astaga Jepran. Wah itu kan minuman kita. Lo semua kebiasaan emangnya? Gak pernah sehari gak recok lo pada. Kalau kita gak rusuh gak rame, kan kita ada untuk menghibur kalian semua. Aji lo bukannya dicariin Pak Hendar ya? Iya, biarin dah. Samperin, lo gak ada kapok-kapoknya dimarahin. Enggak, nanti aja. Mending kita nyanyi sebelum bel. Ya udah, gasin. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Woi, Ja. Apa dah tuh, Jack? Lihat nih program pembiayaan ke Jepang dari perusahaan Gakusei. Full biaya, bro. Lo tinggal pilih pendidikan atau kerja, Gakusei ngurusin. Dapat dari mana nih? Dari tetangga gue, dia HRD di perusahaan itu. Ambil buruan, Ja. Nanti deh ya, gue pikir-pikir lagi, gue simpen dulu. Nongkrong yuk sekarang. Gue ajak anak-anak lain kalau jadi. Kagak deh, Jeff. Gue mau kerja dulu. Lo udah banyak banget ngambil kerjaan aja. Terakhir lo dirawat seminggu karena kecapean, terus dipanggil BK karena ketinggalan pelajaran. Lo tahu kan, bro, cita-cita gue itu butuh uang yang banyak. Lo masih nggak mau ngambil program dari perusahaan? Keras kepala ya. Capek sendiri baru tahu. Pusing banget. Ini kertas apa? Kamu ngapain? Kan kamu udah belajar semalaman. Aku minta minum. Aku udah ini. Kamu gak bisa maksain diri kamu sendiri, Anin. Aku capek. Kamu gak boleh terus kayak gini. Tapi kalau aku nggak belajar, aku nggak bisa. Fakultas kedokteran nggak semudah itu aku masukin, Angel. Tapi gak kayak gini. Ini sama aja nyiksa diri kamu sendiri. Kamu sekarang udah nggak tidur akhir-akhir ini. Itu nggak bagus, Anin, buat kesehatan kamu. Gimana? Yaudah sekarang ke UKS dulu. Jangan bawa buku-buku lagi. Ayo. Woi, Dari mana lu, Jen? Baru kelihatan. gak dari mana-mana, keliling aja. Kok lo di sini? Habis nganterin Anin ke UKS. Lah, Anin sakit lagi. Biasalah, kecapean. Dia terlalu maksain diri, padahal menurut gue dia udah cukup belajar dah, kasihan badannya. Ya namanya lagi perjuangin mimpinya daripada lo gak jelas.
Ya elah Ngel, gua mah ngalir aja. Nggak ada sesuatu yang instan, Jeff. Semuanya butuh perjuangan. Udah kalian fokus aja sama mimpi kalian. Masing-masing gue di sini dukung kalian, support kalian, bantu kalian. Kalian yang udah berjuang keras buat mimpi kalian harus berhasil. Pak, kamu sendiri, kita juga harus bantu kamu, Jeff. Kalaupun kamu nggak mau jadi arsitek, cari kesukaan kamu. Kamu mau jadi apa? Kita bantuin kamunya berjuang. Gue gak pernah mikirin itu. Aku maunya kita sukses semua. Udah lah Ngel, gue mau nengokin Anin. Ih, punya teman bebal semua. Angel. Ada apa nih, Ziana telepon? Halo, Ze. Lo di mana, Ngel? Ada apa dah? Sini cepetan ke BK. Ada apa dah? Pokoknya sini buruan cepetan aja ke BK. Aku tungguin ya. Ya udah nanti gue kesana sekarang. Kenapa, Zek? Lihat nih. First semester full scholarship at Oxford dari POSI. Syaratnya minimal lo harus punya nilai TOEFL 667. Kan jago Inggris, Mel. Ayo ikutan lah. Kayaknya nggak dulu deh, Zek. Mau apa? Ini lo sama emas, Mel. Percuma cuma 1 semester, Zek. Aku mau jadi sarjana kampus luar negeri full beasiswa. TOEFL kan susah. Cuma 1 semester aja, lagian mending langsung yang full beasiswa. Berproses aja dulu, Mel. Emang kita bisa dapat langsung yang instan ya? Ambil dulu 1 semester, ambil dulu kesempatan yang ini. Setelah itu kedepannya lo bisa berusaha lagi. Kan kesempatan kedatang 2 kali. Aku nggak tertarik Zen, maaf ya. Zek. Hei, ada apaan sampai gini? Bosan aja sih aku di rumah, jadi kesini. Sekalian ngecek kamu, kangen. Udah lama nggak kumpul lagi kayak dulu. Sorry ya, An. Kamu sibuk banget ya kayaknya, sampai nggak pernah kumpul bareng kita lagi. Atau kamu lagi ada masalah? Enggak kok. Aku cuma nggak malas aja ngumpul akhir-akhir ini. Aku tuh nggak mau sibuk mikirin urusan kalian yang nggak ada habis-habisnya. Kamu serius ngomong kayak gitu? Emang bener kan? Aku udah malas. Kalian tuh selalu sibuk ngurusin hidup kalian masing-masing. Kita kan emang gini, kita saling bantu. Kita pengen kalau kita sukses bareng-bareng. Ya tapi itu bikin aku pusing, An. Kalian tuh seolah-olah bagi beban kalian masing-masing ke orang lain. Aku juga punya kehidupan sendiri kan. Zek, aku nggak tahu kamu pusing, capek, atau gimana mikirin urusan kamu sendiri, atau kamu yang benar terganggu sama kita, atau sekarang nggak peduli. Aku sakit dengar perkataan kamu, dan yang lain pasti ngelakuin hal yang sama kalau mereka dengar. Jadi sekarang aku bisa bilang kalau kamu udah nggak perlu lagi untuk ada sama kita. Aku nggak mau mimpi mereka patah, cuma karena kamu yang udah kalah sama gue kamu sendiri. Aku masih berharap karya kamu bisa masuk ke galeri nasional. Kalau mungkin kamu udah nggak perlu kita dalam proses perkembangan kamu. Ih, kenapa susah banget sih ya Allah? Apa aku nggak boleh keluar negeri ya? Kenapa aku ngerasa kalau semuanya nggak ngasih aku jalan? Gue udah coba beberapa kali. Kenapa nggak ada satupun yang keterima? Gue capek banget. Emang ngejar mimpi harus sesusah ini ya? Lo tuh masih tahu ke orang buat gini dan lo marah kalau mereka nggak dengerin lo. Sementara itu ada gak perkataan orang yang nempel sama lo? Lo mendingan keluar deh dari sini.
Lo tuh terlalu sombong, gak mau coba hal yang kecil, soalnya lo mampu ngambil yang besar. Ya jangan nyalahin orang kalau sampai kapanpun lo tuh gak akan bisa. Lo nggak tahu apa-apa soal gue. Kalau apa-apa pengen sekali dapat, proses juga akan sebentar. Dan kalau lu adalah orang yang gak mau berproses, ya udah semuanya selesai, yang kecil maupun yang besar, dua-duanya bakalan pergi, nggak ada yang bakal lo dapat. Astaga, ini gimana ya? Manajernya nggak bisa dihubungin lagi. Ya Allah, gue udah supply semua produk kaos 5 bulan itu ke perusahaan itu. Kok perasaan gue gak enak ya? Ya Allah, Miko nelpon lagi. Iya Mik, Gimana, Cak? Sumpah mbak gue udah mau mana nih kayaknya. bentar-bentar ya. Gue masih ngubungin manajernya. Minta waktu lagi ya. Sorry ya Mik. Astaga, belum juga. Dari tadi. Sumpah gue deg-degan. Lo jangan gitu dong. Perasaan gue gak enak nih. Manajernya dari tadi nggak bisa dihubungin. Gue udah cari nama tokonya, ternyata nggak ada di website. Gue cuma pegang nomor manajernya dan sekarang nggak aktif. Ya lu kalau mau apa tuh ngecek dulu makanya. Kok bisa gini ya Mik? Ya lu ketipu, lu masih nanya aja ini kenapa? Jadi baru mau ngomong. Bentar dong Mik. Halo, Hah? Reza. Halo, ya Mbak. Gimana? Ada kabar dari penerimanya? Nggak ada Mbak. Maaf. Dari awal Miko cerita tentang kamu, saya udah gak yakin. Tapi Miko ngeyakinin saya, dan akhirnya saya ngasih 500 baju itu ke kamu. Dan ternyata kamu emang gak ahli dalam berbisnis. Saya minta maaf Mbak. Mohon maaf, tapi kamu harus ganti 500 baju itu. Dan kamu tahu kan harga satu bajunya itu berapa? Dan kamu harus ganti rugi sebanyak 37 juta. Mbak, jangan gitu dong. Kalau belum mampu dalam berbisnis, jangan coba-coba ambil bisnis besar. Reza masih SMA kan? Fokus aja sekolah. Aku pusing, aku capek banget sama semua ini. Aku pengen berhenti, aku udah gak sanggup lagi. Tapi aku pengen jadi dokter. Bantu aku ya Allah. Tapi aku capek. Kenapa lagi Anin? Capek belajar terus. Tapi ini jalan satu-satunya buat wujudin keinginan aku. India, udah berapa kali dibilangin jangan paksain diri. Kalau lo capek ya istirahat. Gak baik manusia nyiksa diri sendiri. Sementara Tuhan ngasih kita kesehatan. Lo dengerin kita nggak sih? Terus gimana kalau gue nggak belajar? Gue ngebiarin mimpi gue gagal gitu? Kenapa semua orang selalu suruh gue istirahat? Kalian gak mau gue sukses ya? Lo mau sukses sendirian? Astaga, lo ngomong apa? Selama ini gue selalu ngasih lo dukungan. Gak masuk ke hati lo ya? Pantesan gak pernah didengerin. Ternyata lo cuma ngeluh tanpa nyimak saran-saran dari gue. Kok lo malah ngomong gitu sih? Gue telepon lo buat minta dukungan. Lo gak pernah dengerin kalau gue ngomong. Kita nyuruh kamu istirahat, Anin, biar badan kamu gak terlalu terporsir. Lagi pula, lo udah banyak belajar. Bahkan lo belajar kayak orang gila. Lo keras kepala. Jadi, buat apa selama ini gue nasehatin lo? Buang-buang energi aja. Lo terlalu berlebihan, Anin, dia terlalu sombong. Selalu mention tentang belajar. Seolah-olah di sini lo yang paling berjuang.
masih ingin kamu mengejar apa yang mama mau. Jadi arsitek nggak sulit, Jeff. Semua biaya sudah mama urus. Ma, arsitek bukan sesuatu yang Jepran mau. Jepran nggak punya kemampuan apa-apa di bidang arsitek. Kamu belajar, nak. Kalau kamu ikhlas, pasti kamu usahakan. Demi mama, Jeffran. Boleh ya? Maaf, Ma, Jepran nggak bisa. Jeffran, susah banget cuma nurutin permintaan mama. Gak susah loh, Jeffran. Semua biaya udah mama urus. Universitas udah mama siapin. Kamu cuma nurutin kemauan mama, apa susahnya? Mau jadi anak durhaka ya kamu? Ma, kalau Jepran turutin keinginan Mama, sementara Jepran gak suka hal itu, apa anak Mama ini gak bakal kesusahan? Tolong Mama, Jepran gak mau akhirnya malah gagal. Kamu emang gak mau mama kamu bahagia. Kamu gak akan kesusahan cuma karena nurutin mama jadi arsitek, Jeff. Kamu emang gak pernah sayang sama... Ah, bukannya Mama yang gak pernah ngerti perasaan Jepran. Dari dulu Jepran selalu dipaksa-paksa sama Mama. Sekarang Jepran udah besar, masih juga paksa-paksa. Mama yang egois, Mama yang gak sayang Jepran. Maaf Ma, Jepran gak akan pernah mau ambil pendidikan arsitek dan gak akan pernah jadi arsitek. Bro Reja, kumpul ayo, ajakin yang lain sekalian. Gue mau ajak Anin, Lea, sama Angel juga. Lo berantem sama Anin, kenapa? Ya udah, makasih. Ini kenapa sih pada diam aja? Kenapa mukanya pada muram semua nih? Gak seru nih ah. Gue kesini mau healing, tapi kaliannya kayak begini. Ya, katanya lu mau minta maaf sama Ani. Kan, gue minta maaf sama apa yang udah gue omongin di telepon. Gue lagi capek banget, banyak masalah yang datang. Pikiran gue lagi kacau waktu itu, An. Kayaknya apa yang lo bilang itu benar. Gue sekeras kepala itu dan gue adalah orang yang gila belajar. Gue gak pernah mau dengerin omongan kalian. An, gue gak bermaksud. Gue tahu kalian capek terus-terusan nasihatin gue dan udah muak karena gue jadiin tempat buat ngeluh. Bener apa kata Ziana? Kita di sini, terutama gue, cuma bagi beban masing-masing. An, tolonglah. Jadi gue gak mau bebanin kalian lagi. Gue pengen sendiri. Gue gak bisa bareng kalian lagi. An, jangan pikir panik dulu. Nesa nggak sengaja dan nggak ada niatan bilang kayak gitu. Sengaja nggak sengaja gue tetap mutusin buat gak berbagi bareng kalian lagi. An, jangan keras kepala. Karena itu gue gak mau bareng kalian lagi. Gue keras kepala, gak bisa dibilangin sesuai sama apa yang kalian bilang. Daripada gue harus dengerin kalian yang terus-terusan bilang gue keras kepala, mending gue pergi dari sini. Tadi Anin bilang, bener kata Jiana, lo mau ngomong apa Ji? Emang bener kan? Kita tuh cuma bebanin satu sama lain doang dengan keluhan yang kita keluarin. Gue tuh tahu kalian semua tuh capek ya kan? Je, lo ngomong apa, Je? Udahlah, kita tuh nggak perlu pura-pura kuat. Urusin aja urusan kita masing-masing. Jadi, lo selama ini capek dengerin keluhan kita, Je? Emangnya lo enggak? Gak habis pikir gue, Je. Buktinya tadi lo ngebentak Anin pas dia lagi ngeluh. Ya gue lagi banyak masalah juga. Ya makanya dari itu, kalau emang kita ada masalah, urusin aja masalah kita. Gak usah sok-sokan urusin masalah orang lain. Kita bukan orang lain, Je. Malah bohong. Sedekat apapun kita bisa nampung acar sebanyak itu dari orang lain. Ujung-ujungnya, kalau kita ngerasa capek pun, kita tuh bakal nyakitin omongan mereka juga. Udahlah, pertemanan kita tuh aneh. Masing-masing dari kita tuh egois. Apalagi lo, cuma kita bareng. Omongan dari kita tuh masing-masing berguna. Je, Gue rasa mereka benar. Kita cuma ngabisin energi masing-masing aja. Kita Lo mau mikir kayak mereka juga, Ngel? Mau sosokan pergi juga? emang iya kan? Lo nggak tahu masa depan lo gimana? Bilang, Ngel, lo kalau bukan cewek, gue habisin. Gue aja. Sih, gue udah jadi orang lain di mata kalian. Gue balik. Tumben sekarang lo jarang keluar rumah. Main deh sono. Gak enak banget lihat seorang Jepran di mulu di rumah. Iya, di rumah salah, gak di rumah makin salah.
Habisnya lo di rumah juga diem, gak ada tuh ngomong apa kayak gitu. Jawab mama aja seadanya. Kasihan lo mama sampai nanya ke gua, neraka lo. Royal banget sih. Gue tuh kesini sebenarnya mau ngomong serius sama lo. Gini, Jeb, lo bisa kok berbagi masalah lo ke gue. Sejauh ini kita gak ada tuh ngomong yang berat-berat, apalagi cerita. Kita interaksi ya cuma sebutunya aja. Pasti cuma buat ngebodor. Lihat lo diem, murung, sering ngelamun kayak gini. Jadi gue pengen bilang lo jangan sungkan-sungkan cerita ke gue, Jeb. Gue juga sebenarnya berharap punya satu waktu yang dimana lo bisa cerita ke gue tentang kuliah arsitek itu. Mungkin ini masalah lo sama orang tua lo, tapi gue bisa kok ngasih saran sedikit. Walaupun gue bukan saudara kandung lo, kita kan seumuran. Anggap aja gue itu temen lo. Lo kok lo mau disuruh mama papa buat disuruh masuk jurusan tata boga, padahal lo suka fashion baju. Jawaban gue sederhana sih, Jeb. Gue kan utang budi sama bapak lo. Gue udah dikasih hidup enak, dikasih makan, disekolahin, dikasih ini itu. Masa gak ada balasannya? Kalau aja waktu umur 9 tahun gue gak diselamatin sama orang tua lo, gue jadi apa sekarang? Tapi terlepas dari itu, Jeb, ini kan berarti rencana Allah ya. Gue yakin jalan Tuhan itu lebih bagus. Yang penting gue serius jalaninnya. Kalau masalah baju bisa digarap kapan-kapan aja. Udah gitu setelah kuliah tata boga, gue difasilitasin lagi kan buat kerja. Kalau gue udah punya uang nanti, gue bisa buka brand baju sendiri ya kan. Menurut lo gue harus setuju masuk jurusan arsitek? Kalau dari yang lo tolak itu cuma ada 3 hal yang lo gak sukain, jangan jadi buat ditolak. Kita bisa belajar lalu menciptakan hal indah, dan hal indah itu akan menghapus hal yang tidak kita sukai. Lo paham maksud gue kan? Ingat, Jeb, dunia selalu penuh kejutan. Astagfirullah. Maaf. Saya siap saja. Ya. Kaniki, Kak, Kaniki. Oh, kenapa, Bre? Bentar-bentar kakak ambil minum dulu. Nih, Bre, minum dulu. Kenapa, Bre? Ya Allah, darah. Ayo kita langsung ke rumah sakit aja. Pelan-pelan. Halo? Ya. Gimana masuk rumah sakit? Hah? Lagian kalian kenapa pakai berantem segala sih? Padahal kan saling butuh satu sama lain. Nih contohnya anak ini. Semenjak berantem di kamar mulu. Sampai berantem juga sama mama. Diobrolin lagi ya. Kalian kan udah temenan dari kecil. Kamu kenapa nyembunyiin ini dari kita sih? Aku cuma mau simpen diri sendiri aja. Aku gak mau bebanin kalian. Jujur aja nih ya, gue masih sering banget pengen nelpon kalian, tapi ditahan-tahan. Jadi ya sebetulnya kita ini memang saling membutuhkan kan. Cuma dulu kita kebawa emosi kita masing-masing. Aku juga sebenarnya gak ada niatan bilang kayak gitu, Wanin. Maaf, omongan itu sama sekali gak keluar dari hati aku. Waktu itu sakit aku lagi parah-parahnya, sampai aku gak bisa berpikiran jernih, sampai aku pengen pergi dari kalian. Akhirnya aku bilang kayak gitu. Waktu itu aku berharap kalian bisa benci sama aku, tapi ternyata aku gak bisa. Itu sakit banget. Aku gak bermaksud ngomong kayak gitu. Nin, gue benar-benar minta maaf.
bisa mulai semuanya dari awal, ngobrol apa masalah kita waktu itu, sampai-sampai kita berantem besar dan berjuang bareng lagi. Kita masih punya waktu beberapa bulan untuk mengejar mimpi bareng-bareng lagi. Setuju? Cepet Ngel, buka. Lama banget sih. Ih bentar dulu kenapa? Gue takut. Dapet Ngel, dapet. Percaya sama gua. Aduh takut ini kalau misalnya sampai gagal lagi gue nggak tahu deh bisa jalan atau enggak. Coba kita buka bareng-bareng. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Congratulations! You have successfully registered as a Harvard's full scholarship recipient. I confirm the date of Terima kasih. Kan gua bilang juga apa Ngel, lo dapet. Selamat Angel. Angel, ayo ke Amerika nih. Amat ya. Guys, Alhamdulillah. Kenapaan? Kaget gue. Bis juga dapat. Dia masuk kedokteran tanpa biaya. Akhirnya perjuangan lo terbayarkan, An. Keren banget asli. Aku lebih bangga sama kamu. Kita semua bangga sama kamu, An. Aku lebih bangga sama kamu An. Guys, aku juga punya sesuatu. Apaan tuh? Tada! Nanti lukisan aku bakal dipajang di pameran National Gallery Indonesia. Karya aku yang berjudul Magical Indonesia. Gila, teman-teman gue keren-keren semua, Cok. Wah, susah banget. Kamu the real pelukis. Lukisannya kan keren banget. Lukisannya kan keren banget kamu. Hah? Lo gimana? Uang gue belum cukup, guys. Enggak. Udah, Jak. Udah gue lakuin. Tapi kan semuanya harus ada seleksi. Dan gue nggak pernah lolos seleksi itu. Satu-satunya cara ya gue pakai uang gue sendiri. Tapi lo kan lagi ikut tes pembiayaan ke Jepang sama perusahaan yang gue tawarin kemarin. Itu gimana? Nah, itu pengumumannya udah ada. Tapi gue pesimis. Kayaknya gagal lagi deh. Lah, Ja, coba dulu. Siapa lo? So tahu kalau lo gak keterima. Buka cepet. Tapi nggak usah melo ya kalau gue nggak keterima. Oke? Bawel lo, cepetan. Apa ini? Lo terima? Lo diterima, Riza, lo diterima. Iya, serius? sini. Baca, bisa baca gak sih lo? Lo diterima tahu? Ke Jepang. Akhirnya Reza, gila. Ya, Akhirnya Reza. Serius, Cok? Serius tuh. Cik, gua ke Jepang, Cok. Ke Jepang. Lo gimana Jeff? Kita udah lama nggak denger kabar dari lo. Gue. Keputusan akhir lo gimana, Jeb? Gue. Emang ngeselin ya lo? Gue udah keterima di SNBP ITB dong. Jurusan apaan? Jurusan arsitektur SAPPK ITB. Serius lu, woy? Gila sih. Gue mutusin buat ikutin kemauan mama. Lagi pula gue juga nggak punya pilihan jurusan lain. Gue cukup ngejalanin ini dengan hati yang bahagia. Jebran, kita semua udah dapat apa yang kita perjuangin. Iya ya. Gue bangga sama kita semua. Kita semua. Inau berhasil. Aboy. Ampun cuy. My fingers all the time. I try to capture every minute. The feeling in it slipping through my fingers.